rame sekarang ini adalah Nikita Mirzani vs Bunda Korla. Di pemberitaan dikabarkan bahwa Nikita Mirzani target utamanya untuk Bunda Korla adalah masuk penjara setelah dia kembali ke Jerman. Makanya di sini akan saya prediksi bagaimanakah nasib Bunda Korla ketika dia kembali ke Jerman terkait dengan yang ada kaitannya dengan proses hukum. Apakah ketika dia kembali kondisinya baik-baik saja, ataukah ada sesuatu yang harus diwaspadai? Mari kita buka di sini bersama-sama ya. Semoga baik-baik saja, yang terbaik saja ya untuk Bunda Korla. Apa yang akan terjadi ketika Bunda Korla kembali ke Jerman terkait dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan hukum? Bagaimanakah nasib Bunda Korla? Saya kocok kembali. Bagaimanakah nasib Bunda Korla setelah dia kembali ke Jerman? Ada simbol purifikasi, pemurnian. Selanjutnya ada simbol rapid, pertumbuhan. Ada simbol MN blue, naik turun. Artinya ada simbol purifikasi. Purifikasi ini ibaratnya pemurnian. Kalau salah ya harus dibenarkan. Kalau ada sesuatu kondisi misalnya ada pelanggaran ya harus dibetulkan, diluruskan seperti itu. Kemudian di sini ada simbol rapid. Rapid itu kelahiran kembali. Bisa diartikan munculnya sebuah masalah yang membuat kehidupan Bunda Korla di Jerman menjadi naik turun. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan cuap-cuapnya Nikita Mirzani yang ngetek itu? Ya entahlah ya, tapi di sini ada kondisi-kondisi di mana Bunda Korla nanti setelah kembali di Jerman ada masalah-masalah yang harus dihadapi, tapi masalah ini ibaratnya masalah masih antara iya dan tidak. Tapi Bunda Korla juga harus waspada karena di sini ada simbol purifikasi, pemurnian. Kalau ada yang salah ya harus dibenarkan. Tapi kalau selagi Bunda Korla merasa selama ini di kehidupan di Jerman sudah mentaati peraturan yang begini yang begitu terkait dengan pajak dan lain sebagainya, jangan khawatir. Tapi kalau ada sesuatu yang masih belum dilaksanakan terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di Jerman, pastinya untuk segera dibenahi, untuk segera diluruskan, untuk segera diselesaikan ya, karena nanti kedepannya bisa ebb and flow, naik turun kondisinya ketika purifikasi ini tidak segera dibetulkan atau tidak segera diselesaikan jika ada masalah-masalah yang terkait misalnya dengan pajak dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan pemerintahan di Jerman. Nah, mari kita cross check di sini teman-teman. Dengan kartu yang satunya ini. Naik turun ini terkait dengan masalah apa kira-kira ya? Perkiraan saja yang karena namanya kartu tarot kan simbolnya juga itu-itu saja. Jadi nanti kita artikan bareng-bareng. Terkait dengan kejadian yang bisa membuat kehidupan menjadi naik turun, ada kaitannya dengan apakah itu? Ada simbol fight, bergandengan tangan. Completion, permasalahan yang komplit. Soulmate, ada kaitannya, ada hubungannya dengan trickery. Trickery itu tipu daya. Enlightenment, pencerahan. Jadi di sini teman-teman ada masalah-masalah yang harus dihadapi Bunda Korla saat dia akan kembali ke Jerman. Ini ada kaitannya dengan paket. Paket itu bergandengan tangan, bisa diartikan kerjasama. Apakah kerjasama ini ada kaitannya dengan dia kongsi dengan beberapa orang yang ada kaitannya dengan pajak yang belum dibayar, atau ada sesuatu ya aturan-aturan
di Jerman yang sudah dia langgar dan lain sebagainya. Ini ada simbol ini soalnya ya, ada simbol bergandengan tangan, sebuah hubungan, sebuah kerjasama. Apalagi di sini ada simbol soulmate. Hubungan dengan seseorang yang mungkin bisa dikatakan saling menguntungkan. Cuman di sini ada tipu daya. Tipu daya ini tipu daya dalam hal apakah? Tapi pada akhirnya di sini ada enlightenment, ada pencerahan yang bisa saya artikan. Permasalahan yang komplit ini yang ada kaitannya dengan pemerintahan Jerman pada akhirnya bisa diselesaikan Bunda Korla dengan baik. Makanya di sini ketika Bunda Korla merasa sudah mengikuti aturan yang berlaku ya jangan was-was. Tapi kalau ada sesuatu yang masih perlu dibenahi kembali terkait dengan kebijaksanaan dari pemerintahan Jerman ya segera untuk diselesaikan. Tapi di sini nanti ada simbol enlightenment, ada simbol matahari, pencerahan yang artinya semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik oleh Bunda Korla yang bisa diartikan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan pemerintahan Jerman pada akhirnya akan ada kondisi-kondisi yang baik-baik saja. Tapi mari kita dalami teman-teman tentang completion ini, permasalahan yang begitu komplit atau menamatkan sebuah masalah. Nah, ini yang diharapkan Nikita Mirzani kali ini, agar Bunda Korla setibanya di Jerman bisa masuk penjara. Kalau menurut Nikita Mirzani ada kaitannya dengan pajak dan lain sebagainya ya. Kalian bisa lihat sendiri di media sosial. Nah, maunya Nikita Mirzani ini ada penggenapan masalah, ada penamatan masalah agar Bunda Korla ketika tiba di Jerman bisa di penjara. Namun di sini ada simbol pencerahan. Walaupun begitu, Bunda Korla juga harus hati-hati juga di sini karena di sini juga ada purifikasi. Juga ada masalah yang bisa muncul, masalah baru yang bisa muncul yang pada akhirnya membuat kehidupan menjadi naik turun ya. Makanya di sini teman-teman akan saya prediksi lagi melalui kartu yang satu ini. Apa yang akan terjadi ketika Bunda Korla kembali tiba di Jerman? Apa yang akan terjadi ketika Bunda Korla tiba kembali di Jerman? Ada simbol tongkat 3. Selanjutnya ada simbol fokus saja pada apa yang kamu usahakan, apa yang kamu lakukan. Ada the sun, the sun ini 2, the sun ini sama the enlightenment, pencerahan, penerangan, hari esok yang lebih baik. Selanjutnya ada simbol sebuah proses perjalanan untuk mencari sebuah kebenaran. Tapi di sini ada pihak ketiga yang membuat dia sakit hati. Jadi seperti ini teman-teman. Dalam hal pekerjaan Bunda Korla setelah dia kembali pulang ke Indonesia, ada kondisi-kondisi gonjang-ganjing di media sosial dengan Nikita Mirzani. Nah, sebenarnya hal ini tidak selayaknya terjadi ketika kedua orang ini saling menyadari ya. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya pada Bunda Korla, karena Bunda Korla diberikan uang 100 juta itu karena sudah memenuhi challenge dari Nikita Mirzani sebagai bentuk hadiah. Jadi Bunda Korla ini tidak minta, tapi sudah diberi oleh Nikita Mirzani. Nah, disinilah yang membuat Nikita Mirzani ini murka. Sudah dibaikin hati, tapi kenapa nggak ada timbal balik, malah Bunda Korla ini kongsi dengan musuh dari Nikita Mirzani, yaitu Maharani. Yang menjadi dasar masalah Nikita Mirzani dengan Bunda Korla itu sebenarnya ini. Kemarin kan sudah saya prediksi sebenarnya itu ya. Jadi Nikita Mirzani ini merasa sakit hati karena Bunda Korla lebih memilih kongsi dengan Maharani Kemala. Nah, setelah itu barulah Nikita Mirzani mengorek-ngorek masa lalu Bunda Korla dan lain sebagainya. Nah, ketika saya prediksi bagaimanakah nasib Bunda Korla ketika dia kembali ke Jerman, ternyata ada pertumbuhan masalah. Ada muncul masalah baru terkait dengan purifikasi.
sesuatu yang harus diluruskan, sesuatu yang harus dibetulkan. Nah, ketika sesuatu ini tidak dibetulkan, akan bisa membuat kehidupan menjadi naik turun. Kondisi yang tidak pasti seperti itu. Kemudian di kartu bawahnya ini, semuanya itu terkait dengan faket, pergandengan tangan, dan soulmate, sebuah hubungan yang bisa saya artikan hubungan kerjasama, mungkin kerjasama dengan Maharani Kemala dan lain sebagainya, yang bisa juga pokoknya ada kaitannya dengan sesuatu hal yang membuat masalah ini menjadi komplit, atau masalah menjadi semakin ribet yang akan dialami Bunda Korla ketika kembali ke Jerman. Makanya di sini segeralah selesaikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku di Jerman, agar ada matahari yang bersinar. Jadi Bunda Korla ini masih diberi nasib baik karena masih ada sinar matahari yang akan menerangi jalannya. Tapi asal ada pemurnian di sini tadi, ya. Kemudian di kartu bawah ini juga begitu. Setelah Bunda Korla melakukan sebuah perjalanan di Indonesia ini terkait dengan pulang kampung, juga masalah pekerjaan, ya. Masalah pekerjaan ini ada kaitannya dengan keviralan Bunda Korla, makanya diundang ke podcast satu stasiun TV dan lain sebagainya. Itu hal sesuatu yang ibaratnya Dewi Fortuna sedang menaungi Bunda Korla. Jadi kita nggak bisa, ya, selagi Tuhan sudah mengangkat derajat seseorang dengan caranya, tidak akan ada manusia yang bisa menutup itu. Makanya di sini ketika Bunda Korla sudah saatnya naik nasibnya, ya naik. Tidak ada seseorang yang bisa menghambat dari nasib baik Bunda Korla. Nah, disinilah nasib baik Bunda Korla berpihak saat dia menjadi viral dan diundang, akhirnya pundi-pundi keuangan juga mengalir deras. Tapi di sini teman-teman, Bunda Korla juga harus berpikir, juga harus fokus pada tujuan hidup. Tidak sampai larut dalam keviralan itu. Karena di sini ada hal-hal yang harus diluruskan. Ada kaitannya dengan purifikasi ini, ya. Purifikasi ini juga ada kaitannya dengan seseorang yang naik kuda membawa tongkat, mencari sebuah kebenaran. Jadi dia kan dituding oleh Nikita yang begini, yang begitu, yang begini. Kemudian Nikita ngetek dari pemerintahan Jerman. Dan disinilah Bunda Korla juga harus berusaha untuk mencari kebenaran, untuk meluruskan apa yang diyakininya. Jika merasa benar, ya terus saja. Tapi jika merasa itu sudah melanggar, segeralah untuk melakukan klarifikasi. Melakukan klarifikasi, ya, melakukan atau meluruskan sesuatu yang dirasa salah. Karena di sini pada akhirnya nanti juga ada pihak ketiga yang membuat Bunda Korla menjadi kecewa. Tapi ada hal yang menguntungkan, yaitu matahari bersinar. Ada dua kartu matahari yang bersinar, yang artinya masalah-masalah yang akan dialami Bunda Korla ini pada akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Asal yaitu tadi, jika merasa melanggar aturan yang ada kaitannya dengan pemerintahan Jerman, segera saja untuk melakukan pembetulan, ya. Karena hal itu juga sangat penting untuk kehidupan dia ketika dia kembali ke Jerman. Jadi di sini teman-teman tidak ada kartu-kartu yang terpenjara, ya. Cuma di sini memang harus melakukan sebuah pembetulan jika ada kondisi-kondisi melanggar aturan. Tapi kalau nggak melanggar, ya udah enjoy aja.